Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Fatona, dengan NPM 2215061115 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait konversi mata kuliah Keamanan Sistem Informasi atau KSI dan akan dikonversikan oleh eh, studi independen saya, Machine Learning Path Bangkit Academy. Yang akan saya bahas yaitu pertama pengenalan Bangkit sendiri, kemudian pengenalan keamanan sistem informasi atau KSI, selanjutnya pengenalan machine learning, kemudian korelasi ML dan KSI, kemudian ada capstone project dan terakhir kesimpulan. Yaitu pengenalan Bangkit Academy terlebih dahulu, yaitu Bangkit Academy adalah program pelatihan berbasis teknologi yang merupakan bagian dari kampus Merdeka yang dirancang oleh Google bersama seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan lain-lain. Nah, program ini bertujuan untuk mempersiapkan talenta digital Indonesia agar siap menghadapi tantangan industri 4.0. Kemudian Bangkit sendiri terdapat tiga path learning, yaitu yang pertama ada machine learning dengan fokusnya ke bidang TensorFlow, kemudian ada Android development dengan menggunakan Kotlin atau berbasis Kotlin, dan yang ketiga ada cloud computing dengan menggunakan GCP atau Google Cloud Platform. Oke, selanjutnya metode belajar di Bangkit sendiri itu ada self-paced study, di mana kita belajar mandiri melalui platform. Kalau di machine learning path itu sendiri ada dua platform, yaitu Decoding dan Coursera. Sedangkan di Android itu menggunakan uh, Decoding saja. Nah, selanjutnya di setiap minggunya kita juga terdapat weekly consultation bersama mentor per kelompok. Jadi setiap individu ada kelompoknya sendiri. Misalkan saya itu machine learning 10. Jadi nanti akan uh, konsultasi gitu setiap minggunya bersama mentor. Nah, di sesi konsultasi ini nanti akan di apa ya? Ditanyakan oleh mentor bagaimana perkembangan course-nya atau ada kendala atau apa saja gitu. Nah, di sini juga nanti akan bisa jadi sharing session, main games, dan lain-lain. Kemudian, terdapat di sesi ELT session. Nah, sesi ELT ini terbagi dari tiga. Ada ELT Tech, ELT Soft Skill, dan English. Nah, jadi ELT Tech ini sesuai bidang learning path yang dipilih oleh masing-masing individu. Bahkan saya machine learning, maka ELT Tech-nya terkait dari materi machine learning yang sudah dipelajari gitu. Kemudian YLT, SS, atau soft skill itu semuanya sama. Jadi terdapat 6 kali pertemuan di mana membahas mulai dari growth mindset, kemudian personal branding, manajemen product management, kemudian time management, dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terdapat juga sesi non-mandatory atau tidak wajib di setiap minggunya atau setiap malam minggu. Jadi ada namanya Radio Bangkit. Ini berbasis platform Discord. Jadi di sini uh, sharing session gitu, ada gestar gitu. Nah, nanti di sini kalian bisa join aja. Dan kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa. Ini cuma untuk non mandatory gitu sifatnya. Oke, terkait mata kuliah KSI atau Keamanan Sistem Informasi itu adalah salah satu ilmu penting di kalian bisa uh, biasa dengar dengan cyber security. Nah, ini hampir sama. Jadi keamanan sistem informasi merupakan upaya untuk melindungi data, informasi, serta sistem yang digunakan untuk mengelola dan memproses informasi dari ancaman yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Jadi KSI ini mencakup semua berbagai aspek gitu, seperti pelindungan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data yang ada di dalamnya. Untuk machine learning sendiri itu
Salah satu ilmu kecerdasan buatan atau AI yang mempelajari bagaimana cara membuat mesin dapat belajar sesuai dengan eh, selayaknya manusia gitu. Jadi mesin ini belajar bagaimana dia berproses seperti layaknya manusia dan harus dikembangkan sesuai dengan etika yang berlaku juga. Nah, di sini ada gambar bahwa machine learning itu ada terbagi kayak deep learning, ada AI, kemudian ada data mining juga, ada computation, atau misalkan NLP atau natural language processing, kemudian analyze. Misalkan machine learning itu dibagi lagi menjadi tiga, ada namanya supervised learning, kemudian uh, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, kemudian selanjutnya itu korelasi antara yang akan saya konversi. Korelasi antara ML dan KSI. Jadi korelasi antara ML dan KSI itu terletak pada pemanfaatan teknik-teknik ML untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengidentifikasi dan menangani ancaman terhadap sistem informasi. Nah, yang pertama itu ada contohnya deteksi anomali dan serangan. Nah, jadi ML itu membuat model yang dapat mendeteksi serangan, misalkan spam email itu bisa menggunakan teknik machine learning gitu. Kemudian juga pengenalan pola. Yang ketiga, automatisasi respon keamanan. Dan keempat, peningkatan. Jadi ML ini juga dapat meningkatkan sistem keamanan dengan berbasis pembelajaran atau learning tadi. Atau kalau mau masuk lagi ke supervised learning. Nah, lanjut itu dibangkit sendiri di akhir 2 bulan selanjutnya itu ada yang namanya project akhir atau capstone project. Nah, di sini tim kami membuat aplikasi bernama ViewScan dengan em, nomor apa ya, kode timnya kami C242PS217. Jadi ViewScan ini automatic ingredient scanner for skincare products. Dan di sini tuh sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dulu. ViewScan adalah aplikasi untuk eh, memindai, memindai atau men-scan sebuah label ingredients pada sebuah produk skincare. Jadi nanti setelah dipindai, nanti akan muncul fungsi dari ingredients tersebut. Kemudian juga selain fungsinya akan terdapat rating dan juga rekomendasi skincare ini cocoknya untuk di kulit apakah oily atau ataukah di kulit kering gitu. Nah, implementasi machine learning yang diterapkan pada capstone ini yaitu menggunakan deep learning, OCR, dan NLP. Jadi memprediksi kategori skincare product. Jadi predicting or categorize the skincare products suitability for skin types. Jadi ada pengklasifikasian for skin type-nya di paling atas nanti ada normal skin, kombinasi atau dry skin, atau mungkin oily skin, atau mature skin. Nah, tahapannya itu pertama kita foto dulu, dipindai, kemudian foto ingredients labelnya, kemudian sistem akan memproses atau utilize OCR to extract text, jadi akan dipindai teksnya menggunakan OCR dan NLP untuk menganalisis itu. Nah, then it display a list of ingredients, function, rating, and categories. Jadi akan menampilkan sebuah daftar list gitu, fungsi bahannya, rating, sama kategorinya berdasarkan skin type atau tipe kulitnya. Dan sini menggunakan TensorFlow, kemudian softwarenya ada Google Colab dan menggunakan TensorFlow Crash. Nah, ini merupakan machine learning implementation pada akurasi dan ya akurasinya. Dan di sini terdapat konversi modelnya. Nah, selanjutnya itu ada timeline project kami
Yang pertama di minggu 1, itu tanggal 11 November. Di minggu pertama, di sini ada tim mobile development-nya, ada ML-nya, ada sisinya, sama skill semuanya. Ini sudah dibagi per week-nya. Per minggunya sudah dibagi hingga selesai pada tanggal 13 Desember 2024. Nah, tim kami itu beranggotakan 7 orang, semuanya dari Universitas Lampung. Yang pertama ada Arno Ramardiansyah dari Mobile Development, kemudian ada Gina Veronica juga dari Mobile Development, Istriawan Aldila dari CC atau Cloud Computing, Eric Rizky Febian dari Cloud Computing juga. Kemudian ada Ayarta Pertiwi dan Muhammad Radiansyah itu tim kami dari Machine Learning. Jadi kami Machine Learning, saya bergabung dengan mereka berdua. Nah, di sini merupakan gambar dari atau UI yang kami buat, yaitu fitur-fitur yang kami buat. Ada splash screen atau berupa gambar eh, ya gambar splash screen ketika aplikasi itu dipencet dibuka, maka akan muncul splash screen. Kemudian akan muncul langsung login di sini. Jadi nanti pengguna bisa login dulu. Kemudian kalau misalkan belum punya akun, maka chat register nampil di sini. Kemudian itu akan muncul tampilan seperti ini, home. Jadi ada galeri, kalau mau ngambil dari galeri atau kamera. Nah, di sini image from gallery, ini tampilannya seperti ini. Kemudian ini image from camera. Jadi dia mengambil gambar dari kamera. Nah, selanjutnya itu setelah diambil gambarnya ada fitur cropping image namanya. Jadi nanti bisa di crop gambarnya sesuai yang mau dipindai. Selanjutnya ada image to perform analysis. Kemudian ada hasil pindaiannya berupa hasil dari ingredients yang sudah dibuat. Kemudian terdapat bagian fitur profilnya jika ingin mengganti nama ataupun emailnya. Nah, selain itu terdapat mode dark mode. Oke, selanjutnya ada our experience in Capstone Project. Itu yang pertama mendapatkan undang letter gitu dari Bangkit sendiri. Dan sini ada bacaannya bahwa kami masuk ke 50 product based capstone project out dari 644 project di semester kemarin gitu. Kemudian juga di semester ini ada 4.636 students dari 400 universitas di Indonesia gitu. Nah, ini merupakan sertifikat dari terpilih dari produk capstone 50 tim teratas gitu. Dan ini sudah dinilai berdasarkan penilaian oleh tim Bangkit. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, konversi antara KSI dan ML dalam konteks Bangkit itu menunjukkan sinergi yang kuat dalam mempersiapkan sistem keamanan melalui penerapan teknologi canggih. ML dengan kemampuannya untuk menganalisis data besar dan mengenali pola dapat meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi ancaman atau perilaku mencurigakan dalam KSI. Jadi algoritma ML itu memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan respons terhadap ancaman secara otomatis. Nah, selain itu juga meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi serangan. Oke, Oke, sekian presentasi untuk mengkonversi ML ke mata kuliah KSI. Semoga bisa dimengerti dan dapat diterima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.